Pada kesempatan ini kita akan membahas materi praktikum jaringan komputer terkait dengan materi routing dinamis lanjutan. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai routing dinamis tipe RIP versi 2. Kalau pada kesempatan ini kita akan membahas tipe routing dinamis yaitu OSPF. Ya, seperti yang kita ketahui, definisi dari routing dinamis adalah definisikan jaringan yang terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Ya, di sini untuk protokol routing dinamis itu dibagi menjadi dua, interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol itu dikhususkan untuk penggunaan pada jaringan yang ada di bawah internet service provider. Nah, sedangkan untuk routing data antar internet service provider satu dengan yang lainnya, baik di dalam satu negara maupun antar negara, dia menggunakan exterior gateway protocol. Untuk interior gateway protocol dibagi menjadi dua, distant vector sama link state. Ya, distant vector ini itu didasarkan pada jalur yang terpendek, ya, atau jumlah hop yang terpendek. Ya. Kemudian kalau yang link state didasarkan pada referensi bandwidth yang digunakan pada jaringan yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu koneksi antar router di mana bandwidthnya itu memiliki bandwidth yang terbesar, maka cost-nya juga kebalikannya, yaitu memiliki cost yang kecil. Namun kalau bandwidthnya lambat, maka cost-nya akan semakin besar. Ya, mungkin saya ulangi lagi, untuk link state ini didasarkan pada cost referensi bandwidth pada jaringan tersebut atau pada interface yang digunakan. Bila koneksi yang digunakan itu memiliki bandwidth yang besar, otomatis nilai cost-nya akan semakin kecil. Namun kalau misalnya bandwidth-nya itu semakin kecil, otomatis nilai cost dari bagian link state ini akan semakin besar. Ya, jadi nanti routing datanya akan memprioritaskan koneksi yang memiliki cost yang terkecil. Ya, itu sebagai acuannya. Untuk distant vector sudah kita pelajari, yaitu RIP versi 2 ya, sedangkan untuk EIGRP itu tidak akan kita pelajari, sedangkan untuk link state yang akan kita pelajari hanya OSPF. Sedangkan IS2IS dan BGP tidak akan kita pelajari. Ya, baik, untuk mengkonfigurasi OSPF itu ada beberapa topologi, namun yang akan kita implementasikan di sini itu untuk area tunggal OSPF ya. Nah, sebagai contoh itu adalah ada suatu topologi di mana R2 ke ISP ini menggunakan static routing, sedangkan R2 dengan R1 dan R3 itu menggunakan OSPF, di mana area yang digunakan adalah area 0. Ya. Kemudian untuk mengkonfigurasi router OSPF pada command line interface itu dia menggunakan perintah router spasi OSPF spasi proses ID-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita berada pada area yang sama, itu proses ID-nya sama semua. Ya, namun kalau ID-nya beda, itu nanti ada beberapa implementasi nanti mungkin ketika ada waktu akan kita jelaskan lagi. Baik, sama seperti router RIP ya. Jadi untuk mengkonfigurasinya, kalau router RIP adalah router spasi RIP ya. Sedangkan kalau OSPF router spasi OSPF spasi proses ID-nya. Ya, proses ID-nya. Baik. Ya, kemudian di router OSPF masing-masing router itu memiliki router ID. Untuk mengkonfigurasi router ID-nya itu setelah Anda memasukkan perintah router OSPF 10, misalnya kita berada di router R1, maka kita bisa memasukkan router ID-nya dengan menggunakan perintah router strip ID spasi ID-nya, yaitu 1.1.1.1. Ya. Nah, ini untuk router ID-nya. Nah, kemudian setelah ini Anda bisa mendefinisikan jaringan yang terhubung langsung dengan router yang bersangkutan ya. Ya, sebelum kita mendefinisikan jaringan yang terhubung langsung dengan router yang bersangkutan bila menggunakan routing dinamis OSPF, ternyata untuk router ID itu bisa dikonfigurasi alamatnya sebagai alamat IP pada interface loopback. Ya, jadi kalau tadi Anda menggunakan perintah ini
sebentar, perintah ini ya, di bawah konfigurasi router OSPF 10. Anda menggunakan router ID ini, tapi Anda juga bisa menggunakan perintah ini ya, interface loopback 0 IP address 1111 spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.255 n ya. Jadi Anda bisa memilih salah satu saja. Anda menggunakan mengkonfigurasi router ID-nya menggunakan konsep yang ada di bawah router OSPF, atau menggunakan konsep ini ya, loopback address ya, atau loopback interface. Ya, kemudian untuk mendefinisikan jaringan yang terhubung langsung dengan router yang bersangkutan, maka perintahnya adalah ini, network spasi network address-nya spasi wildcard mask-nya. Nah, jadi di sini ada yang baru yaitu wildcard mask-nya. Nah, kemudian spasi area ID-nya. Ya, tadi kan untuk area di sini kan area 0 ya. Nah, namun sebelum ke sana saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari wildcard mask-nya. Untuk mencari wildcard mask-nya itu caranya mudah ya. Anda tinggal mengurangkan 255.255.255.255 ini dengan subnet mask-nya di sini. Dikurangkan saja menghasilkan wildcard mask. Jadi kalau misalnya ada suatu network address dengan subnet mask 255.255.255.0, otomatis wildcard-nya adalah 0.0.0.255 ya, jadi dikurangi saja ya. Demikian pula kalau misalnya ada suatu jaringan yang memiliki subnet mask /26 atau 255.255.255.192, otomatis untuk wildcard-nya 0.0.0.63 ya, jadi hanya dikurangi saja. Ya, kemudian untuk mengkonfigurasi jaringan yang terhubung langsungnya itu caranya mudah, yaitu misalnya kita berada di router R1 ada di sebelah sini ya. Ya, jadi jaringan yang terhubung langsung ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi untuk jaringan yang terhubung langsung yang ini ya, memiliki network address 172.16.1.0/24. Maka untuk konfigurasinya adalah network. Nah, network address-nya ditulis 172.16.1.0 spasi wildcard-nya. Wildcard mask-nya itu karena /24 otomatis 0.0.0.255 spasi area ID-nya yaitu 0 ya. Kemudian sama untuk yang 172.16.3.0 juga sama ya, /30. Kalau /30 wildcard-nya adalah 0003, areanya juga sama. Kemudian untuk yang jaringan ini itu 10.4 ya. Nah, wildcard-nya karena /30 juga sama, 0003, areanya sama 0 ya, seperti itu ya. Di sini itu ada beberapa metode yang digunakan ya. Jadi yang pertama itu yang menggunakan wildcard mask. Nah, yang kedua itu menggunakan interface IP address-nya dan 00 wildcard-nya. Nah, jadi Anda boleh menggunakan yang atas atau yang bawah. Namun dalam latihan nanti yang digunakan adalah metode 1. Nah, kalau metode 1 dia menggunakan network address ya. Sedangkan kalau yang metode 2 ini dia menggunakan IP address dari interface yang digunakan. Nah, sebagai contoh di sini gigabit Ethernet 00-nya itu memiliki IP address 1.1, otomatis di sini untuk mendefinisikannya adalah network 172.16.1.1. Nah, spasi wildcard-nya itu 0000 ya. Nah, karena dia langsung mengacu pada IP address-nya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mengacu pada network address-nya, maka wildcard-nya adalah ini. Areanya sama ya, 0. Nah, kemudian yang di sini itu 3.1, sedangkan yang di sini itu 10.5. Nah, seperti ini. Ya, baik. Oke. Nah, kemudian agar paket update routing dinamisnya itu tidak membanjiri jaringan yang ada di bawahnya, maka otomatis di sini kita harus memblok atau mendisable routing update-nya pada gigabit Ethernet 00 yang ada di bawah jaringan
ini ya routernya dengan perintah passive interface gigabit Ethernet 00. Ya itu. Kemudian, nah ini untuk OSPF seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk metric cost-nya itu ditentukan menggunakan ini ya bandwidth referensi atau bandwidth pada interface yang digunakan. Nah, semakin kecil nilai cost maka untuk pad-nya dia memiliki prioritas yang lebih tinggi ya. Ya, jadi di sini ada keywordnya yaitu bandwidth yang lebih rendah dia memiliki cost yang lebih tinggi. Ya, nah seperti itu. Oke, mungkin itu saja kita akan coba praktekkan secara langsung. Ya, jadi silakan Anda buka paket tracernya. Kita akan mencoba mengkonfigurasi ini ya OSPF versi 2. Ya, seperti ini. Ya. Untuk aktivitasnya itu Anda bisa melihat di bagian ini ya. Ternyata Anda diminta mengkonfigurasi OSPF versi 2 di router R1, R2 dan R3. Di mana proses ID yang digunakan itu 10. Nah, tadi proses ID 10 ya. Kemudian router ID untuk masing-masing router itu R1 sekian, R2 sekian, R3 sekian. Kemudian network address dari setiap interface-nya. Jangan lupa Anda mengimplementasikan passive interface dan selesai. Ya, baik. Di sini untuk yang pertama proses ID-nya 10, kita akan mencoba mengkonfigurasi yang ada di router R1 ya. Ya, jadi untuk mengkonfigurasi di router R1 di sini kita coba R1 ya. Ya, enable configure terminal. Ya, kemudian Anda ketikkan router OSPF. Nah, proses ID-nya itu 10. Ya, kemudian jangan lupa Anda beri router ID-nya di sini ya, router ID. Yaitu untuk router R1 yaitu berdasarkan data di sini yaitu 1111. Ya, sudah. Nah, kemudian kalau sudah, Anda tinggal mendefinisikan jaringan yang terhubung langsung dengan R1 ini. Ya. Network atau net saja 172.16.1.0. Ya, saya akan mendefinisikan jaringan yang ini dulu 1.0 ya. Ya, kemudian wildcardnya berapa karena di sini 124 berarti wildcardnya 00255. Areanya adalah area 0. Ya, kemudian yang kedua adalah network ini ya 16.3 172.16.3.0. Wildcardnya kalau 130 tadi ini ya, karena 255 dikurangi dengan 252 itu adalah 3 ya. Nah, kemudian areanya juga sama. Ya, kemudian untuk jaringan yang ini 192.168.10.4 wildcardnya sama ya 003 karena dia /30 areanya 0. Ya, kemudian Anda berikan passive interface. Ya, passive interface-nya di sini dia menggunakan interface gigabit Ethernet 00 ya. Nah, kita bisa mengeceknya di bagian sini. Oh, ini di bawah router R1 jaringannya gigabit Ethernet 00, router R2 juga sama ya. Ya, baik. Ya, jadi seperti ini. Ya, exit. Ya, sudah selesai. Kita akan coba implementasikan. Kita copy. Berikan ke router R1. Enter. Paste, enter. Ya, di sini yang nilainya 0 jadi menjadi bernilai 34 ya. Kita bisa cek result, lihat assessment itemnya. Nah, ternyata betul semua. Ya, demikian pula untuk yang router R2 ya. Jadi untuk router R2, R3 dan sebagainya karena konfigurasinya hampir sama, kita copy paste yang ada di sini. Ya, untuk router R2
Ya, ini router R2 seperti ini. Untuk proses ID-nya sama ya, 10. Kemudian router ID-nya yang berbeda karena di sini router R2 itu memiliki ID 2222, kemudian untuk yang router R3 3333. Ya, baik. Nah, berarti kita gantikan yang bagian ini ya. 222 sudah. Kemudian jaringan terhubung langsung yang pertama adalah 3.0 ya. Ya. Oh, maaf. Kita pakai jaringan ini dulu ya. 172 16 2.0. Ini 2.0. Nah, ini. Kemudian karena di sini subnet masknya /24 otomatis wildcardnya 000255, areanya 0 sama. Kemudian jaringan terhubung yang kedua ini 3.0, kemudian /30 wildcardnya 0003, area 0. Kemudian untuk yang di sini itu 10.8 ya. Jadi 10.8 wildcardnya sama, areanya 0, passive interface sama ya, gigabit Ethernet 00. Ya, kita kopikan. Oh ya, ini terkunci. Nah, kita menggunakan command line. Kita pastekan, enter, selesai. Ya, nilainya 67, kita bisa cek result lagi. Ya, di situ sudah betul ya. Ya, kemudian terakhir adalah untuk yang R3. Ya, untuk R3 kita copy paste sama. Ya, OSPF-nya, proses ID-nya sama, kemudian yang berbeda adalah router ID-nya karena untuk R3 router ID-nya adalah 33333. Baik. Di sini 3333. Ya. Ya, di sini untuk jaringan yang tidak terhubung, jaringan yang terhubung langsung ada 3 ya. Pertama itu 192.168.1.0 ya. Jadi yang di sini itu 192.168.1.0 spasi. Di sini wildcardnya ada karena dia subnet masknya /24 otomatis 000255, area 0. Ya, kemudian untuk yang kedua itu ini ya, ini dulu 10.4 ya. Jadi di sini 192.168 10.4 karena /30 wildcardnya 0003, area 0. Sedangkan untuk yang di sini itu 192.168 10.8 spasi wildcardnya 0003, area 0. Nah, passive interface-nya sama. Ya, baik. Yang membedakan konfigurasi antara OSPF dengan RIP yaitu kalau RIP tidak ada bagian ini ya. Ya, hanya network address yang terhubung langsung saja tanpa subnet mask dan atau wildcard dan sebagainya. Ya. Oke, ini kita kopikan. Ya, kita paste, enter. Ya, nilainya sudah 100, berarti sudah betul semua ya. Anda bisa melakukan ping. Kita akan coba melakukan ping dari PC1 ke PC3. Ya. Ya, Anda bisa melihat secara simulasi ya. Nah, seperti ini. Paketnya melalui mana gitu. Ya, di sini untuk simulasinya ya, ini PC1 ke PC3. Ya, kita bisa melihatnya secara full, kemudian kita play ya. Oke. Diterima di S1, kemudian dia akan ke R1. Ya, kemudian dia akan coba ke ya, dikembalikan dulu ya ternyata. Ya, kita coba apakah dia bisa sampai ke PC3 atau tidak. Nah, ini langsung ke R3.
Ya, kita coba lakukan secara real time ya. Tadi kalau untuk simulasi sepertinya takutnya ada yang gagal karena belum terupdate. Ya, kita ke command prompt, kita coba ping 192.168.1.2. Ya, bisa ya sekarang. Ini. Oke. Ya, otomatis kalau secara simulasi ini juga harusnya bisa ya. Ini kemudian ke PC3. Oke, kemudian kita coba percepat ya. Ini. Oke, berhasil ya. Ya, itu dikembalikan ke PC1. Oke. Ya. Ini sudah berhasil ya. Oke, seperti itu saja praktikum kita pada kali ini. Silakan Anda bisa mencoba sendiri untuk konfigurasi OSPF-nya. Kemudian silakan Anda kumpulkan lagi ke Google Class, dan jangan lupa Anda membuat catatan atau jawaban di lembar kerja yang disediakan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya ya, atau di kesempatan berikutnya. Terima kasih.